Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi, jumpa lagi bersama saya Indra dalam Gapai, Garut Pandai Informasi. Nah, di beberapa episode sebelumnya saya sering mengingatkan kepada para wargi untuk selalu memeriksa kebenaran sebuah informasi, baik itu yang kita terima atau yang hendak kita bagikan, supaya para wargi terhindar dari hoax dan penyalahgunaan informasi. Nah, namun bagi sebagian para wargi mungkin masih bingung gimana sih cara memeriksa kebenaran sebuah informasi itu. Nah, supaya tidak bingung, kita akan bahas lebih jauh mengenai bagaimana cara memeriksa kebenaran sebuah informasi. Nah, ada beberapa hal yang bisa para wargi lakukan. Di antaranya, yang pertama adalah jika informasi yang para wargi dapatkan adalah sebuah berita atau artikel, nah pastikan para wargi memeriksa terlebih dahulu sumber artikel atau berita tersebut. Pastikan berasal dari situs-situs yang sudah terverifikasi ya. Kalau misalkan bukan dari situs yang terverifikasi, kemudian penulisnya tidak jelas siapa yang menulis, atau misalkan domainnya itu dari domain blog misalkan, nah itu informasinya bisa dibilang masih meragukan ya, jadi harus waspada, itu masih belum jelas kebenarannya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan informasinya itu berupa sebuah gambar atau foto, nah para wargi bisa melakukan pengecekan keaslian dari foto tersebut. Nah, caranya adalah para wargi bisa menggunakan Google Image. Para wargi tinggal membuka Google Image, kemudian mengupload atau drag and drop foto yang ingin dicek keasliannya ke Google Image. Nanti hasilnya akan muncul daftar gambar atau foto yang serupa. Nah, itu bisa kita bandingkan informasi yang ada di dalamnya. Kapan tanggal foto tersebut diupload, kemudian isinya atau narasi dari foto tersebut seperti apa, gitu ya. Karena sekarang kejahatan informasi itu tidak hanya dalam bentuk tulisan saja, tapi dalam bentuk gambar atau foto pun banyak gitu ya. Jadi fotonya tentang apa, tapi narasinya berbeda seperti itu. Nah, kita jangan sampai terjebak ya. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan informasi yang para wargi terima itu berupa link atau tautan, nah para wargi bisa mencermati URL-nya terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan URL-nya kita klik dan justru mengarah pada situs-situs yang tidak resmi, nah para wargi harus berhati-hati karena banyak kasus pencurian data yang berawal dari sebuah tautan. Contohnya saja di WhatsApp banyak informasi mengenai kartu prakerja gitu ya, yang mana di sana ada link, tapi ternyata linknya itu tidak mengarah pada situs asli dari prakerja, harusnya ke prakerja.go.id, tapi malah mengarah pada situs palsu gitu ya. Dan di dalamnya itu berisi halaman phishing yang berniat mencuri data-data pribadi kita. Nah, para wargi harus berhati-hati. Nah, untuk situs-situs pemerintah gitu ya, khususnya domain untuk alamat situs pemerintah itu biasanya akhirannya itu menggunakan domain.go.id. Nah, kalau selain itu biasanya itu tidak resmi ya. Jadi para wargi harus berhati-hati. Nah, kemudian yang keempat atau yang terakhir, para wargi bisa menggunakan situs cek fakta yang sudah terverifikasi. Nah, di Indonesia sendiri ada beberapa situs cek fakta yang sudah diakui oleh IFCN, yaitu sebuah organisasi internasional mengenai pengecekan fakta ya. Di antaranya ada tirto.id, kemudian tempo.co, suara.com, liputan6.com, mapindo.or.id, kemudian kompas.com. Nah, itu situs-situs tersebut sudah diakui ya. Nah, atau kalau misalkan mau lebih cepat, para wargi bisa langsung mengecek informasinya itu melalui situs cekfakta.com. Nah, karena di situs tersebut merupakan situs kolaborasi yang sudah bekerja sama dengan beberapa situs yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, para wargi tinggal membuka situs cekfakta.com, kemudian menuliskan kata kunci yang ingin dicari, nanti akan muncul apakah informasi ini merupakan sebuah hoax atau disinformasi gitu ya. Nah, kalau misalkan informasi yang para wargi terima itu
berhubungan dengan vaksin, para wargi misalkan ingin mengecek informasinya ini benar atau tidak. Nah, para wargi juga bisa langsung membuka tautan SID/info vaksin. Nah, para wargi bisa mengecek kebenaran informasi terkait vaksin di sana. Nah, mungkin itu saja ya informasi mengenai bagaimana cara memeriksa kebenaran sebuah informasi yang bisa para wargi lakukan. Nah, kalau misalkan para wargi menemukan informasi yang sudah jelas-jelas hoax dan palsu, para wargi juga bisa mengadukan atau mengajukan informasi tersebut, maksud saya melaporkan informasi tersebut kepada Kominfo secara langsung melalui situs aduankonten.id. Nah, supaya informasi hoax tersebut tidak menyebar ya. Nah, sekian informasi yang bisa saya sampaikan pada Gapai episode kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk para wargi. Saksikan terus Gapai episode selanjutnya hanya di Garut Cap TV. Saya Indra, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.